Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asifa Nazwa Maulida, kelas RA 12 Manajemen, NIM 612012304446. Di sini saya akan membacakan materi 1 sampai 3 sebagai syarat UTS mata kuliah Komunikasi Bisnis. Materi pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain untuk mencapai pemahaman bersama. Selanjutnya, cakupan komunikasi. Yang pertama, personal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri atau refleksi. Yang kedua, interpersonal, yaitu interaksi antar individu seperti percakapan. Yang ketiga, kelompok, yaitu diskusi dalam tim atau komunitas kecil. Yang keempat, organisasi, yaitu komunikasi terstruktur dalam perusahaan atau lembaga. Yang kelima, sosial, yaitu interaksi dalam masyarakat luas melalui media atau forum publik. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, pengirim, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, yaitu informasi atau ide yang disampaikan. Yang ketiga, media, yaitu saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima, yaitu pihak yang menerima dan memahami pesan. Yang kelima, umpan balik, yaitu tanggapan penerima terhadap pesan. Yang keenam, gangguan, yaitu hambatan yang memengaruhi proses komunikasi. Selanjutnya, bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal, lisan, yaitu komunikasi yang disampaikan melalui kata-kata secara langsung seperti percakapan tatap muka, telepon, atau pidato. Komunikasi ini sangat bergantung pada pengucapan dan intonasi suara. Tulisan, yaitu komunikasi yang menggunakan media tertulis seperti surat, email, laporan, atau pesan teks. Biasanya digunakan untuk komunikasi yang lebih formal dan membutuhkan dokumentasi. Yang kedua, komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata tetapi menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, sikap tubuh, dan gestur. Ini sering digunakan untuk menyampaikan emosi atau memperjelas maksud dari pesan verbal yang disampaikan. Yang ketiga, komunikasi visual, yaitu komunikasi yang menggunakan elemen visual untuk menyampaikan pesan seperti gambar, grafik, diagram, video, atau infografis. Ini efektif dalam membantu audiens memahami informasi kompleks dengan cara yang lebih mudah dicerna. Selanjutnya, bisnis dalam pandangan komunikasi. Dalam pandangan komunikasi, bisnis adalah proses pertukaran informasi yang mendukung hubungan profesional, negosiasi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Komunikasi yang efektif membangun citra perusahaan, meningkatkan kerjasama, dan membantu mencapai tujuan bisnis. Materi kedua, tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, yaitu mempermudah aliran informasi dan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Yang kedua, membangun hubungan profesional, yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Yang ketiga, menyelesaikan masalah, yaitu menangani konflik dan mencari solusi secara konstruktif. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan, yaitu mengkomunikasikan nilai dan tujuan perusahaan kepada publik. Yang kelima, mendukung keputusan bisnis, yaitu menyediakan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, umpan balik. Umpan balik adalah respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima terhadap pesan yang disampaikan oleh pengirim. Umpan balik membantu pengirim mengetahui apakah pesan yang disampaikan dipahami dengan baik atau tidak. Selanjutnya, bentuk-bentuk umpan balik. Yang pertama, lisan, verbal, yaitu ada komentar, pertanyaan, atau klarifikasi yang diucapkan. Nonverbal, yaitu ada ekspresi wajah, suara, atau intonasi, atau gerakan tubuh yang menunjukkan pemahaman atau ketidaksetujuan. Yang kedua, tertulis, yaitu ada surat, email, laporan, atau pesan teks yang berisi tanggapan terhadap pesan yang diterima. Yang ketiga, nonverbal, yaitu ada gestur tubuh, kontak mata, postur, atau ekspresi wajah yang menunjukkan reaksi atau pemahaman terhadap pesan. Selanjutnya, kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang pertama, bahasa yang tidak jelas, yaitu penggunaan kata-kata yang ambigu atau sulit dipahami oleh penerima pesan. Yang kedua, gangguan fisik, yaitu suara bising, kualitas saluran komunikasi yang buruk, atau gangguan teknis lainnya. Yang ketiga, perbedaan budaya,
yaitu nilai, norma, atau bahasa tubuh yang berbeda antar individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang keempat, perbedaan persepsi, yaitu setiap orang dapat menafsirkan informasi secara berbeda berdasarkan pengalaman dan sudut pandangnya. Yang kelima, emosi, yaitu perasaan seperti marah, kecewa, atau tertekan dapat memengaruhi cara pesan diterima dan dipahami. Selanjutnya, memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan pendengaran aktif, yaitu memastikan setiap anggota organisasi mendengarkan dengan seksama dan memberikan perhatian penuh saat berkomunikasi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, yaitu hindari penggunaan istilah yang membingungkan dan pastikan pesan mudah dipahami oleh semua pihak. Yang ketiga, memberikan umpan balik secara teratur, yaitu umpan balik yang konstruktif membantu memperbaiki pemahaman dan mengarahkan karyawan ke tujuan yang lebih jelas. Yang keempat, mendorong komunikasi terbuka, yaitu menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman untuk berbicara, berbagi ide, dan menguapkan pendapat. Yang kelima, menggunakan teknologi yang tepat, yaitu memanfaatkan alat komunikasi yang efisien seperti email, aplikasi pesan instan, atau platform kolaborasi untuk meningkatkan alur komunikasi. Yang keenam, pelatihan komunikasi, yaitu memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan baik dalam berbicara, menulis, maupun mendengarkan. Selanjutnya, materi ketiga, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah cara anggota organisasi saling bertukar informasi untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa jenis komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi formal, yaitu komunikasi yang mengikuti aturan atau struktur tertentu, misalnya rapat resmi, laporan kerja, atau memo. Yang kedua, komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi secara santai dan spontan, seperti percakapan antara teman kerja di waktu senggang. Yang ketiga, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi antara atasan dan bawahan, bisa dari atasan memberi instruksi ke bawahan atau bawahan memberikan laporan ke atasan. Yang keempat, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antara rekan kerja yang setara atau antar departemen yang setara, misalnya antara dua orang yang bekerja di bagian yang sama atau berbeda tetapi pada level yang sama. Yang kelima, komunikasi diagonal, yaitu komunikasi antara orang yang berada di level atau posisi yang berbeda dalam organisasi, misalnya antara manajer dan staf dari departemen yang berbeda. Selanjutnya, pola komunikasi bisnis. Pola komunikasi bisnis mengacu pada cara atau pendekatan yang digunakan oleh individu atau organisasi untuk menyampaikan informasi, ide, atau pesan dalam konteks bisnis. Beberapa pola komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi vertikal, atasan ke bawahan, yaitu informasi atau instruksi disampaikan dari atasan kepada bawahan, misalnya dalam bentuk perintah, laporan, atau briefing. Bawahan ke atasan, yaitu laporan atau feedback dari bawahan yang disampaikan kepada atasan, misalnya laporan pekerjaan atau saran. Yang kedua, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antara rekan kerja atau antar departemen yang memiliki posisi setara. Ini penting untuk koordinasi antar tim atau antar divisi dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang terjadi antara individu di level atau posisi yang berbeda dalam organisasi, seringkali antar departemen yang tidak berhubungan langsung tetapi perlu berkoordinasi. Yang keempat, komunikasi jaringan atau network communication, yaitu komunikasi yang terjadi dalam bentuk jaring antar individu atau kelompok, baik secara formal maupun informal, misalnya melalui grup atau tim kerja. Selanjutnya, mengelola komunikasi bisnis. Mengelola komunikasi bisnis adalah proses merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan aliran informasi dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa pesan disampaikan dengan jelas dan efektif. Selanjutnya, mengelola komunikasi bisnis dengan baik. Yang pertama, membangun saluran komunikasi yang efektif. Tentukan saluran komunikasi yang tepat seperti email, rapat, telepon, dan lain-lain untuk jenis informasi tertentu, dan pastikan saluran tersebut mudah diakses oleh semua pihak.
Yang kedua, memastikan kejelasan pesan. Pastikan pesan yang disampaikan mudah dimengerti, langsung pada inti, dan bebas dari kebingungan. Gunakan bahasa yang sederhana dan tidak ambigu. Yang ketiga, mendorong umpan balik. Umpan balik sangat penting untuk memastikan bahwa pesan telah diterima dengan baik dan dapat dipahami. Ini juga membantu memperbaiki komunikasi yang kurang jelas. Yang keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan. Berikan pelatihan kepada karyawan tentang keterampilan komunikasi yang efektif, baik verbal maupun nonverbal, untuk memastikan mereka dapat menyampaikan pesan dengan baik. Yang kelima, mengelola konflik dengan komunikasi yang baik. Ketika terjadi konflik, komunikasi yang terbuka dan konstruktif dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang positif. Yang keenam, penggunaan teknologi. Manfaatkan alat dan teknologi komunikasi seperti platform kolaborasi online untuk mempermudah pertukaran informasi dalam organisasi, terutama bagi tim yang bekerja secara jarak jauh. Selanjutnya, masalah komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, kesalahpahaman, yaitu ketika pesan yang disampaikan tidak dipahami dengan benar oleh penerima, baik karena bahasa yang tidak jelas atau perbedaan persepsi. Yang kedua, gangguan dalam proses komunikasi, yaitu hambatan fisik atau teknis, seperti suara bising, sinyal telepon yang buruk, atau kualitas video yang rendah saat rapat online. Yang ketiga, kurangnya umpan balik, yaitu tanpa umpan balik yang jelas, pengirim pesan tidak tahu apakah pesan tersebut dipahami atau diterima dengan baik. Yang keempat, komunikasi terlalu formal atau kaku, yaitu penggunaan bahasa yang terlalu formal atau kompleks bisa membuat komunikasi menjadi kurang efektif, terutama jika audiensnya tidak terbiasa dengan istilah tersebut. Yang kelima, komunikasi tidak terbuka, yaitu ketidakmampuan untuk berbicara secara terbuka dan jujur dalam organisasi, baik karena takut konflik atau karena budaya organisasi yang tidak mendukung komunikasi bebas. Yang keenam, perbedaan budaya atau nilai, yaitu perbedaan latar belakang budaya atau nilai antar anggota tim dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda terhadap pesan yang sama. Yang ketujuh, informasi yang tidak lengkap atau terlambat, yaitu pesan yang tidak lengkap atau informasi yang tidak disampaikan tepat waktu dapat menghambat pengambilan keputusan dan tindakan yang diperlukan. Kesimpulan dari semua materi, komunikasi adalah kunci keberhasilan bisnis dan organisasi. Dengan memahami unsur, bentuk, dan pola komunikasi, serta mengelola komunikasi dengan baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahpahaman, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif.